Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jumpa lagi di channel kami ya. Kali ini kita akan belajar tentang cara untuk melaksanakan simulasi AKM. Nah, bagaimana caranya? Silahkan para Bapak Ibu guru atau para orang tua atau langsung ke anak-anaknya untuk belajar cara simulasi mengerjakan soal pada asesmen nasional. Pertama-tama, siapkan laptop atau komputer ataupun HP Android yang di situ tersedia WiFi atau paket data untuk internet. Nah, kalau sudah, silakan anak-anak atau adik-adik atau teman-teman membuka Google Chrome. Ini bisa juga diakses di Android juga, tidak masalah. Sekarang kita ketikkan simulasi AKM saja. Mudah kan? Ini. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini banyak ya simulasi AKM. Nah, banyak sekali yang menyediakan simulasi AKM untuk belajar atau try out ya. Kemudian cari Puspendik ya. Puspendik kemdikbud.go.id. Kita pilih. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nah kita lihat dulu alamatnya. Ini Puspendik atau Pusmenjar. Ini adalah aplikasi dari Kemdikbud untuk kita secara gratis ya. Nah, aplikasi ANBK ini apa? Ini adalah asesmen nasional berbasis komputer. Nah, silahkan kita memilih materi yang akan kita kerjakan. Apakah literasi ataukah numerasi? Kita klik. Misalnya kita akan mencari numerasi, kita tinggal klik seperti ini. Kalau literasi kita tinggal pilih seperti ini. Kemudian jenjangnya di sini juga banyak ya. Ada untuk SD, MI atau paket A, ada untuk SMP, SMA. Nah, tinggal ingin latihan yang mana. Nah, kita coba untuk belajar simulasi SD. Nah, oke, lanjutkan. Nah, di sini karena ini simulasi untuk latihan saja, mungkin besok kalau asesmen nasional beneran ini passwordnya sudah disediakan oleh operatornya ya. Kalau ini sudah otomatis sudah ada. Sekarang kita login saja. Nah, di sini tokennya juga sudah disediakan. Nah, mungkin kalau kita nanti akan asesmen nasional beneran, tokennya juga disediakan oleh operator sekolah. Nah, sekarang kita akan menuliskan data peserta. Kode NIK. Biasanya anak-anak nanti akan menuliskan kode NIK di sini. NIK. Nah, karena ini simulasi ya, di sini sudah ada semua. Kemudian nama peserta juga di sini akan dituliskan di sini. Kemudian jenis kelamin silahkan dipilih ya, atau perempuan atau laki-laki. Nama peserta silahkan ditulis. Misalnya saya tuliskan nama anak saya, Aisyah. Nah, seperti ini. Tanggal lahirnya, tanggal lahir anak-anak. Bebas ya. Jadi ini untuk
melatih anak-anak agar nanti ketika asesmen nasional sudah terbiasa menggunakan IT. Nah, ketikkan token di sini. Token di sini silahkan lihat di sini ya. KPQLWB, silahkan kita ketik. Karena ini huruf besar, jadi kita ketik huruf besar. K, P, Q, L, W, B. Kalau sudah terisi seperti ini, ya ini bisa kita isi sesuai data kita. Kemudian kita submit. Nah, di sini ada konfirmasi tes, apakah ini sudah sesuai yang kita pilih atau tidak. Ya, di sini ada nama tesnya. Tadi kita kan memilih literasi ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian ada status tes. Tes ini adalah tes baru, atau kemudian ada waktunya juga, harinya dan jamnya. Jadi ini benar-benar dari pusat ya, dan alokasi waktu tesnya adalah 60 menit. 60 menit itu 1 jam, jadi cukup lama. Mulai, kita klik. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Kita lihat di sebelah sini, ini adalah nama kita ya. Nama yang tadi diketikkan. Di sini ada informasi soal, bisa kita klik. Nah, ini itu tergantung juga kecepatan WiFi yang kita gunakan. Nah, kenapa ini kosongan? Karena mungkin ini yang gunakan ini banyak sekali. Nah, kita close dulu. Nah, waktunya ini sudah berjalan. Jadi silakan anak-anak untuk adik-adik untuk mengerjakannya. Dikerjakan saja semuanya dulu, kemudian nanti diulangi lagi. Nah, ini ada daftar soalnya. Soalnya di sini yang memberikan soal seperti ini juga dari pusat ya. Nah, bisa 21, bisa 11, bisa 15, itu bebas dari pusat. Nah, kemudian di sini ada soal sebelumnya. Jika kita ingin, atau soal berikutnya, kalau kita belum bisa, kita lewati dahulu. Kalau kita ingin kembali ke soal berikutnya, kita klik soal berikutnya. Nah, jika di sini ada lingkaran seperti ini adik-adik cukup memilih salah satu saja. Misalnya klik di sini. Di sini tidak akan ganti, pilihannya ganti seperti ini. Ya, hanya satu pilihan kalau lingkaran seperti ini. Jika soal berikutnya ada gambar persegi atau kotak, ini adalah memilihnya itu lebih dari satu. Misalnya anak ini pekerja keras, anak ini juga pemalu, misalnya anak ini juga sabar, juga tergantung soalnya. Nanti soalnya juga seperti ini, soalnya itu kontennya sama, tapi soalnya yang berbeda-beda. Coba kita soal sebelumnya, nah ini juga sama kan kontennya, tapi jawaban soal pertanyaannya berbeda. Nah, kita coba soal berikutnya. Nah, ini ada soal benar salah. Tinggal kita latihan untuk memilih klik ya. Klik misalnya ini benar. Terus kalau benar ya satu saja, tidak bisa diklik 2 kali. Kemudian yang bawah adalah misalnya salah atau benar semua. Seperti itu. Ini hanya contoh saja, belum pembahasan soalnya. Cara menggunakan aplikasinya dulu. Nah, soalnya tadi ada pilihan ganda, ini ada benar salah, ini di sini ada memilih lebih dari satu, kemudian di sini ada pilihan.
Nah, selain tadi ya pilihan ganda, memilih lebih dari satu, benar salah, anak-anak juga harus terbiasa untuk mengetik. Ya, di sini ada pertanyaan singkat. Pertanyaan singkat ini jawabannya singkat ya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Silakan adik-adik ini berlatih untuk mengetik menggunakan Android bisa, menggunakan laptop bisa, menggunakan komputer juga bisa. Ya, bisa diketik. Nah, adik-adik bisa mengetik huruf besar, cara mengetik dengan huruf besar misalnya. Tapi yang dilakukan Siti dan Udin di jalan misalnya kan menyanyi ya. Nah, M-nya kita buat M besar, jangan M kecil ya. Menyanyi. Misalnya ditambah spasi di mana? Di jalan misalnya. Di jalan. Jadi harus berlatih mengetik. Oke. Soal berikutnya apa ya? Soal di sini ada menjodohkan. Jadi soalnya ini banyak inovasi ya, bukan hanya seperti ujian nasional memilih pilihan ganda, tapi di sini kita dihadapkan dengan inovasi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini ya tinggal kita klik di lingkaran ini, kemudian kita klik misalnya suka memilih warna cas seadanya ini siapa ya? Misalnya om dan tante. Ini belum ada pembahasan soal ya, ini cuma cara mengerjakan saja. Misalnya klik seperti ini. Jadi kita misalnya mau kembali, kita klik seperti ini. Misalnya salah ya. Misalnya kita mau kembali seperti ini, kita klik-klik saja. Nah, kalau seperti ini. Kalau sudah ada garis seperti ini, kita ke bawahnya. Merah, ini kita pilih lagi dengan Siti atau Udin. Atau Siti dan Om, ini bisa kita klik seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk garis seperti ini ya kita sudah selesai mengerjakan, tapi kalau salah kita bisa klik lagi seperti ini. Seperti itu. Soal berikutnya. Nah, ini ada jawaban panjang. Nah, adik-adik harus belajar untuk mengetik cepat dan mengetik huruf besar dan huruf kecil. Ya, silahkan belajar ya. Belajar bersimulasi seperti ini sendiri di rumah dengan bantuan orang tua. Kemudian ada ini kontennya beda lagi. Nah, ini adalah uraian panjang. Silahkan mengetik jawabannya. Kalau jawabannya besar seperti ini ya ini uraiannya panjang. Kemudian soal berikutnya di sini ada persegi, berarti ini lebih dari satu. Ini bisa diklik lebih dari satu. Satu bisa, dua bisa, tiga bisa, dua bebas. Kalau ini, nah ini hanya memilih salah satu saja. Misalnya ini atau ini, hanya satu saja. Nah ini lebih dari satu ya, karena persegi. Nah kalau kita misalnya ragu, ya kita klik begini. Nah kita jangan menjawab dulu ya karena ragu mungkinnya susah ya. Nah kita bisa ke daftar seperti ini. Nah kita bisa melihat di sini ya daftar soalnya. Nah ini ketika ini tercentang seperti ini kita sudah menjawab ya. Tapi ketika ada warna biru, ini kita tadi ya klik ragu-ragu tadi. Nah ini bisa diklik seperti ini. Oh berarti nomor 12 saya belum masih ragu-ragu, tapi sudah ada jawabannya. Nah silahkan kembali ke soal 12. Nah, silahkan anak-anak bisa simulasi sendiri di rumah dengan bantuan orang tua ya. Cukup sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang
akan mengikuti asesmen nasional. Yang belum silahkan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.